Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kaya, sehingga hari ini bersama kita bertemu kembali dalam program Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam. Salawat beriring salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, pastinya sesaat lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi di bulan Sya'ban ini di Indonesia, bahkan di kota Palembang, banyak tradisi-tradisi dalam menyambut bulan Ramadan ini. Banyak yang bersedekah tetapi dengan cara-cara berbeda. Dan di kota Palembang sendiri, yaitu ada tradisi namanya sedekah ruah. Dan telah hadir guru kita hari ini yang akan membahas mengenai tema makna ruahan menyambut bulan Ramadan. Telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Habib Gasim Alkab. Apa kabar Habib? Alhamdulillah. Sehat Habib ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, baik Habib. Ini pemirsa PAL TV juga penasaran Habib. Arti sebenarnya terkait sedekah ruah ini cak mana sekaligus tausiahnya Habib. Kami persilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabi alladzi tamassaku bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PAL TV, pemirsa Cawisan PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diinjak Allah umur, kita masih diinjak Allah keberkahan. Keberkahan dalam arti kita bisa duduk sama-sama untuk mendengarkan sedikit nasihat-nasihat tentang agama agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah anugerah yang amat sangat besar, amat sangat luar biasa. Setelah mungkin pada malam Jumat kemarin, malam Jumat yang lalu, minggu kemarin kita sudah sama-sama berdoa dalam namanya malam nisfu Sa'ban. Segalanya hadir di malam nisfu Sa'ban, preman-preman segala macam. Dia hadir kalau di malam nisfu Sa'ban tu ngapo? Karena mereka menganggap bahwa malam nisfu Sa'ban itu adalah malam penebus dosa. Jadi sudah setahun dia berdosa, kena bertobat ya. Di malam nisfu Sa'ban, sehingga yang biasanya di depan masjid itu tidak pernah datang dia ke masjid. Rame pokoknya masjid. Rame pokoknya masjid, musola segala macam, apalagi yang mereka ya pakai nyiapkan makan belum ada nasi uduk gitu ada nasi minyak. Belum lagi wong-wong yang di sekitar masjid itu banyak ngantri makanan. Jadi subhanallah, tapi untuk di masjid kami dari dulu sampai sekarang itu kalau nisfu Sa'ban itu tidak ada mengeluarkan makanan. Nah, jadi cak mana Habib? Karena malam itu kita nak bertobat. Nah, ya tak? Kalau masjid mengeluarkan makanan sibuk pula panitia masjid. Ngurusi kapan makanan bertobat ngurusi makanan. Jadi kita punya masjid prinsip kalau di hari-hari lain kita pakai makanan. Maulid, ada Isra Mi'raj dan acara-acara lain kita bahkan kita suguhkan makanan yang terbaik yang pacak kita suguhkan. Tapi kalau untuk malam nisfu Sa'ban kita tidak suguhkan sesuatu kecuali benar-benar kita berdoa dan meminta ampun kepada Allah di malam tersebut. Jadi ada kaitannya kaget dengan sedekah ruahan. Sedekah ruahan ini dewek kan maraknya kaget setelah nisfu Sa'ban. Iya. Jadi begitu setelah nisfu Sa'ban ada ruahan sedekah banyak gitu ya. Subhanallah, itu merupakan sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang ada di negeri kita dan tidak katik di tempat lain. Betul. Hebatnya Indonesia untuk dalam hal-hal silaturahmi ini memang amat sangat baik lah. Nah, jadi kita bersyukur dengan Allah karena
sampai saat ini kita masih dinjuk umur, dinjuk sehat, banyak dulu kita kanan kiri sudah banyak duluan. Wak bibik kita lah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita saat ini masih dinjuk kesempatan, dinjuk waktu sama Allah, masih dinjuk kesehatan, gunakan. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, ya kita bakal nyesel kaget. Karena waktu, kesempatan dan seterusnya ini kan Allah tunjuk ada batasnya. Betul. Kalau sudah batasnya selesai, wassalam. Benar. Ada apa orang yang nak kita ambokkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dak kati yang nak kita ambokkan dari amal kita ni apa? Kecuali kita selalu mendekatkan diri dengan Allah sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan di bulan Sya'ban ini. Bahkan bulan Sya'ban ini pula sudah hampir berakhir. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kita minta keberkahan di bulan Sya'ban. Bukan cuma minta baik, tapi mesti berusaha. Betul. Sama dengan kita ngadep nasi. Allahumma barik lana. Tidak berdoa baik kan? Ya Allah tunjuk keberkahan. Apa nasinya kita awasi be? Lucunya lagi berdoa itu tapi tidak ketik makanannya. Nah. Jadi kalau seandainya kita berdoa, artinya habis berdoa kita berusaha. Kita berdoa minta murahkan rezeki sambil usaha. Kita berdoa minta keberkahan makanan sambil usaha. Kita minta dijadikan keluarga, kita menjadi keluarga yang berkah sambil usaha. Mak mano keluarga bisa berkah, mak mano rezeki pacak datang kan. Dan seterusnya, mak itu pun kita minta keberkahan di bulan Sya'ban. Bukan cuma minta, apa usaha kita di bulan Sya'ban ini? Betul. Ya, usaha kita di bulan Sya'ban ini tentu dengan hal yang pacak mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya setelah daripada pertengahan bulan Sya'ban banyaklah di antara wong-wong Palembang khususnya, tapi ini justru bukan tidak ada cuma di Palembang, pokoknya di Indonesia ini. Jadi sedekah ruahan ini paling terkenal lah di Indonesia. Ya, begitu selesai bulan Sya'ban, kita mungkin keluarga-keluarga kita pun ngadokan, ya. Nah, kalau kita ngomongkan apa faedah daripada ruahan ini, banyak nian faedahnya, besar nian faedahnya. Dan luar biasa, kalaupun ada ngomong apa ini, acara yang satu hal yang muat-muat, tidak muat-muat. Sebetulnya, ini seluruhnya sunnah Rasul. Cuma dikemas dengan kata ruahan. Cobalah manfaat dari ruahan ini. Yang pertama, ini kita bahas ini. Yang pertama di dalam ruahan itu ada silaturahmi. Betul. Kumpul keluarga selama ini setahun tidak pernah berkumpul, tidak pernah sapa, paling cuma lewat WA, Instagram dan seterusnya. Itu pun kalau ingat. Kalaupun ingat. Nah, subhanallah, di dalam ruahan kita diingatkan oleh Allah untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Itu yang paling utama. Betul. Kaget dulu memaknai ruahan tuh masalah arwah. Kitanya dulu yang hidup nih. Silaturahminya dulu. Jadi kita yang hidup ini bersilaturahmi. Ketemu wak bebe, ketemu sepupu misalnya kan. Di dalam silaturahmi inilah timbul rasa kasih sayang. Timbul rasa untuk saling perhatian. Mungkin di antara kita Allah nunjuk kelebihan. Dari sisi harta kita berlebihan. Artinya berlebihan itu ya kalau diomongkan manusia ini kurang terus. Tapi yang namanya lebih itu orang tidak bisa punya kelebihan kalau dia tidak ada merasakan keberkahan dari apa yang dia miliki tadi. Jadi orang yang bisa mengatakan kelebihan itu dalam hartanya sehingga dia pacak sedekah, sehingga dia bisa memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak untuk lemak dia dewek tapi dia bagikan dengan keluarganya, dia bagi dengan ponakannya. Itu wong yang mengerti kalimat berkah. Keberkahan itu setelah rezeki yang dia dapatkan dari Allah bermanfaat untuk diri, keluarga dan wong lain. Itu namanya berkah. Kalau cuma untuk dia dewek, dia dewek, anaknya segala macam, kemudian yang lain tidak diurusi, tidak diurus sama dia, mamangnya buntu misalnya, apa diulungi, pak bibiknya segala macam, itu mesti ada timbul rasa kasih sayang sama dia. Dan sikap lagi mungkin untuk mendapatkan ridha Allah. Iya, jadi
tentu seluruh kegiatan kita untuk mencapai ridho Allah. Jadi apa yang kita buat ini, kita sholat, kita puasa, kita haji, kita segala macam itu untuk mencapai ridho Allah. Nah, untuk mencapai ridho Allah tadi kan ada yang dengan cara silaturahmi. Betul. Gitu, silaturahmi ini bukan cuma ketemu-ketemu baik, Pak, yuk mikir. Mikirkan apa yang pacak kita buat untuk keluarga kita. Masya Allah. Untuk sanak keluarga kita. Datangi yang sakit kita datangi. Jadi habis Sya'banan ini, habis nisfu Sya'ban, itulah akhirnya diadakan acara sedekah ruah. Yang pertama untuk silaturahmi. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua itu untuk diri kita dewek. Ngapo? Nginget mati. Nginget mati. Nah, ini menarik. Nginget mati, apa sangkut pautnya dengan ruahan ini? Iya, jadi, Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, karena kita bakalan mengupas tuntas lagi tentang tema kita, makna ruahan menyambut Ramadan. Tetap bersama kami di Cawisan. Terima kasih pemirsa PAL TV, masih dalam program Cawisan dan masih dengan tema kita yaitu makna ruahan menyambut Ramadan dengan Habib Qasim Al-Kab. Jadi sudah disampaikan juga oleh Habib Qasim bahwa makna ruahan ini ada beberapa poin. Salah sikoknya silaturahmi. Tapi sebelumnya kami akan mengundang pemirsa PAL TV yang pengen bergabung bersama kami. Silakan baik di 0711 38 0022. Habib, ini menarik nih Habib, di mana sedekah ruah ini ada sangkut pautnya dengan silaturahmi. Ini kalau penjabaran cak mana Habib? Ya, jadi dengan adanya acara sedekah ruah, kita menghidupkan silaturahmi. Apalagi sekarang ini, kita ini sulit nih untuk silaturahmi. Sejak adanya HP segala macam ini, tidak lagi berdatangan. Ngapo sudah selesai dengan HP. Padahal silaturahmi itu jauh lebih punya makna yang lebih besar yang kalau kita ini. Dan Allah ngomong dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Habib, kita terima dulu penelpon sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Apis di rumah Abang. Oke, silakan Pak Apis, pertanyaannya. Kan ini kan sedekah ruahan temanya. Betul. Wajib atau sunnah kita melaksanakan acara sedekah ruahan itu. Iya. Nah, terus pertanyaan kedua nih, selain di luar tema Pak Ustadz. Ya, silakan. Sebentar lagi kan kita puasa Pak Ustadz. Ini agak jorok dikit ya omongannya Pak. Ini kecanduan gambar-gambar tak porno atau film. Maksud saya itu supaya sebelum kejadian puasa saya tuh mau bertobat, tapi agak susah nih kecanduan tuh tingkat tinggi Pak Ustadz. Oke. Supaya kita tidak mengulangi lagi, supaya takut kepada Allah tuh. Tapi saya tuh tahu, saya tuh sholatnya tuh rajin, tapi masih ngulang. Pertanyaan saya tuh supaya tidak lagi, mana saya takut pula bentar lagi puasa. Oke. Supaya Baik. tidak kecanduan lagi tuh gimana Pak Ustadz? Itu Baik. aja Pak Ustadz, tolong Mas. Cuma itu saja Pak Ustadz. Baik. Yang lainnya tuh saya tuh takut kan. Tapi ini yang saya berani melanggar peraturan Allah Pak Ustadz. Cuma satu ini saja. Baik, Tapi niatnya yang sudah lain ada ya takut. Bapak ya. Itu aja Pak Ustadz. Baik, Terima makasih. kasih atas bantuannya. Semoga Allah yang membalas kebaikan Pak Ustadz. Tolong Amin. doain saya Pak Ustadz. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ya. ada dua pertanyaan Ya, dari Pak Bapak Hafiz. Dilema Bang, yang pertama hukumnya sedekah ruah. Ya betul. tentunya hukumnya sunnah. Sunnah. Hal-hal kebaikan yang kita lakukan itu seperti silaturahmi itu kan sunnah. Tapi di dalam sunnahnya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau sedekah ruahnya itu sunnah. Sedekah dalam kemasan sedekah ruahnya itu sunnah. Tapi kalau silaturahminya itu dewek wajib. Hukumnya. Iya, tidak boleh kita memutuskan silaturahmi. Siapa yang memutuskan silaturahmi berarti sama dengan memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan-kemuliaan lain banyak dalam kemuliaan silaturahmi ini. Man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa ayansa'u fi atharihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang kepengen Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya.
Barang siapa yang kepengin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi ini bukan cuma ketemu kemudian saling nasihat-nasihati. Yang punya rezeki berbagi rezeki, yang punya ilmu berbagi ilmu. Ya dak? Itu. Jadi yang maksud silaturahmi itu. Cobalah kalau kita punya keluarga yang tak punya misalnya, kita datangi. Kita datang terus kita bawakan duit, nunjuk duit 200.000, nunjuk beras sekampil. Senang tak kira-kira dia? Pasti senang. Senang. Nah, itulah namanya menyambung silaturahmi terhadap keluarga. Kalau memang kita tak punya, bukan harus bawa, tidak, datang, ucapin minta maaf, ya Allah, aku tak pacak nunjuk apa-apa. Tidak, tapi aku minta maaf, aku doakan kau biar kau sehat, gini-gini. Jadi dengan kalimat-kalimat itu merupakan silaturahmi. Jadi maksud anak kalau kita tidak punya duit, silaturahminya dengan lisan yang bagus, dengan tingkah laku yang bagus, dengan menyejukkan hati keluarga-keluarga dan kerabatnya kita. Kalau memang kita punya rezeki, bagikan rezeki itu karena yang datangnya dari Allah. Betul. Dan rezeki yang kita bagikan itulah sebetulnya rezeki kita yang sesungguhnya, yang pacak kita banggakan di hadapan Allah dan pacak membantu kita ketika sakratul maut. Jadi kita perlu ini. Jadi makna silaturahmi itu sangat luas sekali. Kemudian pertanyaan kedua tadi, masalah untuk menghindarkan dari kebiasaan yang selalu nyingok foto-foto porno atau film-film porno. Memang sesuatu nafsu ini terlalu sulit kadang-kadang untuk dibendung. Tapi dengan keikhlasan yang tinggi, hilangkan galau seluruh itu. Memang berat. Untuk mendapatkan sesuatu kebaikan itu tidak ada mudah, berat memang. Berat nih. Jadi ya mak mano caranya Hafiz, Papa Hafiz itu mesti hindari. Asal sedikit baru nak meneh astagfirullahaladzim, buang. Karena apa kaget kalau sudah kecanduan benar-benar, tidak ada lagi pandangannya Allah. Ngapo? Karena banyak pandangan kita mandang maksiat. Betul. Pandangan-pandangan maksiat itu justru menjauhkan dari pandangan Allah. Jadi anak cuma pacak ngomong dengan saudara Hafiz, berdoa sama Allah, minta dinjuk kekuatan, minta dinjuk kekuatan untuk bisa menahan dari perbuatan kebiasaan yang dapat membuat Hafiz jauh dari Allah. Jadi percuma kita kalau seandainya sholat gitu. Tapi kalau dalam sholat, kalau kebiasaan ngawas-ngawas yang macam itu, dalam sholat pun kadang-kadang terbayang. Dalam sholat itu kadang-kadang kebayang dengan apa yang kita lakukan. Makanya di dalam sholat itu kita disuruh untuk benar-benar khusyuk, mengetahui kaifiyahnya, dan mata kita memandang tempat sujud, terus hati kita, mata hati memandang Ka'bah. Buktikan insya Allah, buktikan omongan Nana ini, lakukan itu. Mata tundukkan ke bawah, pelajari kaifiyah sholat dengan benar, mata kita di tempat sujud, hati kita seolah-olah kita ada di depan Ka'bah. Insya Allah bisa menghilangkan hal-hal yang suka ganggu dalam sholat kita. Tapi kadang-kadang hilang itu. Betul. Balik lagi cerita duniawi. Balikkan lagi. Balikkan lagi. Memang kita nih, hati kita ini selalu berbolak-balik. Berbolak-balik. Jadi kita memang mesti berusaha, Hafiz mesti berusaha untuk benar-benar jangan lagi lakukan itu. Baik. Sama juga dengan orang nak berhenti ngerokok, saro dia tuh. Susah. Tapi kalau dia tahu maknanya, akhirnya dia sadar. Kaget biasanya kalau ada pada titik tertentu, nah dia bakal benar-benar takut. Baik. Kalau dia masih ngerokok. Nah, itu juga Hafiz dan benar-benar takut untuk melihat sesuatu yang porno. Karena tadi niatnya juga sudah baik dari niatnya Hafiz sudah tadi. Bagus, tapi mesti diiringi dengan ikhtiar tadi. Sama, anak ngomong, kita niat. Aku berniat melakukan sholat. Allah kan langsung dengan kegiatan fi'linya kan. Nah, itu juga niat yang baik untuk tidak lagi ngawas begitu ada ini tutup. Betul. Nah, mesti dengan kuat dan kita mesti punya pendirian. Kalau tidak itu terus. Dan apakah dengan puasa juga bisa untuk menangkal itu Habib? Kadang-kadang minta maaf anak. Kadang-kadang puasa malah dijadikan sarana untuk lebih parah lagi untuk hal-hal yang macam itu. Buktinya itu kalau tidak ada di bulan puasa tak hati asmara subuh. Asmara subuh. Di puasa malah ada. Bener. Di luar bulan puasa dia subuhan di rumah ini
Sebelum beduk dia sudah jalan-jalan di jalan sampai balik jam 6 kemana sholat subuhnya. Kan macam itu ya. Kadang-kadang kita nahan nafsu puasa untuk tak makan. Nak buka segala macam makanan dikumpulkan. Ando galo dari mulai belulu. Ya tak? Makanan Palembang kita, terimpungan, laksan, pempek, kumpul kalau tak tahu lagi cak mana makan duluan. Godaan tadi Habib. Nah, jadi ya bukan untuk menahan sesuatu itu ya memang perlu perjuangan, bukannya sesuatu yang mudah. Nah, jadi di antaranya Silatul Arham yang pertama, ini sesuatu yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ada seorang pemuda datang ke Nabi Allah Musa. Dia ngomong sama Nabi Allah Musa, "Wahai Nabi Allah, aku nih nak nikah." Katanya aku nak nikah. Jadi minta tolong didoakan biar aku sampai hajat-hajat aku kan katanya kan. Nah, ya sudah kata Nabi Allah Musa, didoakan sama Nabi Allah Musa. Belum iklan belum ya? Belum. Sudah didoakan oleh Nabi Allah Musa, dengan lagi malaikat maut datang. Nanya dengan Nabi Allah Musa, "Wah tadi budak muda tadi ngapa?" Dia ngomong nak nikah minggu depan, ya tak? Jadi katanya minta doa ke, ya aku doa ke kata Nabi Allah Musa kan. Oh, kata malaikat mautnya, umur dia itu cuma tinggal seminggu lagi baik. Ya, jadi kesian Nabi Allah Musa. Yang pertama doanya Nabi Allah Musa untuk seorang pemuda itu. Yang kedua rupanya balik dan dia ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia langsung setengah hartonya dibagi-bagikan sama keluarga. Dibagi-bagikan sama keluarganya, buat bibiknya dia datangi, ya tak? Misan-misannya yang miskin dinjuk hadiah. Dia ngomong apa? Dia nak menikah, tolong doa. Jadi dengan memberikan hadiah minta didoakan. Memberikan hadiah minta didoakan. Mak itu dia dengan Nabi Allah Musa tadi minta didoakan. Jadi kita ini jangan segan-segan minta doa. Silaturahmi juga itu. Misalnya ketemu, misalnya ini ketemu dulu Bapak, tolong doa ke, misalnya kan. Tolong doa ke biar anaknya begini. Senang loh wong kita minta doa ke tuh. Senang dia. Oh insya Allah mudah-mudahan. Oh, apalagi sambil minta doa sambil ngenjuk sesuatu. Ya tak? Nah, ngenjuk dia pempek misalnya datang. Senang hati. Oh, subhanallah, doa dia itu luar biasa. Jadi yang pemuda tadi begitu dia datang ke Nabi Allah Musa, didoa ke sama Nabi Allah Musa. Balik dari Nabi Allah Musa pun dia hartonya dia bagi-bagi sama keluarganya. Doa-doa keluarganya membuat Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dari pemuda tersebut. Setahun Nabi Allah Musa nyengok masih hidup. Punya anak sih kok. 2 tahun punya anak 2. Kata Nabi Allah Musa nak tanya dengan malaikat maut tadi. Apa dia urusan dengan omongannya tuh? Tanya. Kata kau umurnya tinggal seminggu lagi. Apa sekarang dia masih hidup, punya anak, dia punya 2 anaknya. Kata diceritakan oleh malaikat Israel itu karena ini pemuda waktu dia balik dari minta doa ke sama kau, dia datang sama keluarganya, dia bagi-bagi sedekah dan dia pun minta doakan, maka doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang paling utama dari silaturahmi. Tadi itulah doa-doa yang insya Allah diijabah. Kita kalau minta kita doakan wong, kita minta doakan sama wong itu lebih gabul daripada kita doakan diri kita dewek. Jadi jangan segan-segan doakan. Nah, kita kadang-kadang gengsi minta doakan. Ya tak? Tak apa-apa biar sama yang lebih muda, biar ini minta doakan sama wong kaya misal. Doakan aku ya. Minta doakan sama wong miskin. Dan jangan lupa lebih ini walaupun dia beda kayo misalnya mikir gitu kan. Jadi jangan mikir macam itu. Dia memang tidak kayo tapi doa dia mustajab. Nah, kira-kira macam itu. Jadi masing-masing itu punya kelebihan dinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut berbuat baik dan juga jangan takut untuk memberikan sedekah atau menjalin silaturahmi juga ke sesama. Jadi di dalam sedekah ruahan ini yang paling utama itu silaturahmi. Itu yang harus kita pelajari dari ruahan ini sikoknya. Salah satu Dan silaturahmi ini kan perintah Rasul. Betul. Wajib. Cuma dikemas dalam istilah sedekah ruah. Baik. Dan juga memang dari ilmu yang sempat Ustadz sampaikan juga yang Nongfal serap ini bahwa kalau kita terus menjalin silaturahmi tanpa memutus silaturahmi, insya Allah doa-doa kita akan diijabah. Doa kita diijabah dan orang-orang yang baik sama kita, ada dengar kita punya masalah, dia ya Allah mudah-mudahan Allah lepaskan dari masalah itu. Nah, didoakan oleh dulur kita. Doa dulur itu lebih mustajab dari kita berdoa dewe. Jadi baik-baiklah kita dengan keluarga. Jangan kaget kita ada masalah dikit, syukurlah tak masalah dia.
Lebih parah itu. Tapi menariknya juga ini kan ruahan ini tradisi. Di Kota Palembang sedekah ruah itu sebagai tradisi juga. Nah, makna dewe ataupun arti dewe dari ruahan ini sebenarnya cak mana, Pik? Ya, kalau kita kan itu kan dari kata, kalau kita sebut dari bahasa itu kan dari kata arwah. Ya, dari kata arwah. Sedekah arwah. Arwah. Istilahnya. Nah, sedekah arwah itu apa dengan makanan? Bukan. Makanan tadi untuk yang hidup. Untuk yang hidup. Iya. Makanan, sedekah, segala macam tadi. Untuk yang hidup. Baik, tapi mohon maaf Habib, kita tahan terlebih dahulu karena caknya pemirsa Pal TV, pemirsa Cawisan ini semakin penasaran. Apa Dionian arti dari ini tadi, ruahan itu tadi. Ya. Tapi yang pastinya kami tunggu juga untuk pemirsa Pal TV yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Setelah yang siko ini tetap di Cawisan. Terima kasih pemirsa Pal TV masih dalam program Cawisan dan masih kami tunggu juga untuk pemirsa Pal TV yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022 tentang tema kita hari ini yaitu makna ruahan menyambut bulan Ramadan. Baik, Habib, kita kembali lagi dengan tema kita ini. Tadi sudah Habib sampaikan bahwa satu poin sedekah ruahan ini adalah untuk menjalin silaturahmi kembali. Nah, ini ada yang menarik juga di mana di sedekah ruahan ini kita bisa ingat mati. Ini cak mana ceritanya, Bib? Ya, jadi yang pertama kita silaturahmi. Luar biasa manfaat silaturahmi ini. Yang kedua, kita juga ingat mati. Kaget dulu urusan arwah nih. No aku mati nih. Yang ketiga. Yang kedua, kita juga ingat mati. Nah, kita juga ingat mati. Memang ini sunnah Rasul, perintah Rasul, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Hendaklah kamu memperbanyak selalu untuk mengingat akan melupakan kelezatan, yaitu apa? Kematian. Jadi Rasul mengingatkan kita untuk selalu ingat mati. Kalau kita nih ingat mati, insya Allah hidup kita tidak terlalu lupa. Ngapa? Kita bakal mati. Oh, ada sesuatu yang terlalu melupakan kita sama, ya, kembali lagi kepada Allah. Jangan, kita bakal mati, kita menghadap kepada Allah, kita bakal bertanggungjawabkan seluruhnya kepada Allah. Dalam hal mencari nafkah, kalau ingat mati, insya Allah kita bakal nyari nafkah yang halal. Kalau dia seorang pedagang, pejabat, dia bakal menjabat dengan sesuatu yang diridhoi Allah. Ngapo? Karena dia bakal mati. Ya, apapun dia membina rumah tangga, dia mesti jadikan rumah tangganya rumah yang diridhoi Allah. Ngapo? Kaget kalau dia mati, dia pacak tanggung jawab sama Allah. Betul. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita bakal mati. Tahun kemarin kita ketemu masih sama mamang kita yang nama Fulan. Boleh jadi tahun ini sudah tidak ketemu lagi. Si Fulan mamang kita sudah meninggal, si Fulan bibi kita sudah meninggal. Berkuranglah keluarga dalam kehadiran itu. Tapi tiba-tiba nama cocong. Oh, anak dari Fulan yang meninggal ini yang dikawinkan tahun lalu sudah punya cocong. Nah, jadi silaturahmi itu sesuatu yang bagus dan mengingatkan kita kepada dulur keluarga kita yang sudah meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi evaluasi diri. Aku mesti hati-hati. Karena tidak lama lagi aku bakal nyusul mereka. Juga. Selagi masih hidup, maka jadi poin yang ketiga, kita jadi mendoakan arwah yang sudah mendahului kita. Jadi yang arwah yang sudah mendahului kita nih, dia sangat butuh doanya sama kita. Ya, sangat butuh hal kebaikan dari wong di dunia ini itu sangat diharapkan oleh wong-wong yang sudah mati. Karena wong-wongnya mati itu ibarat wong yang sedang terbelah di lautan, dia perlu sekali pertolongan. Dia perlu sekali dilemparkan sesuatu yang bisa membuat dia tidak jadi tenggelam. Nah, jadi terutama dari anaknya. Terutama dari kebaikan-kebaikan dia yang bisa membantu dia di alam kuburnya. Jadi anak-anaknya ini sesuatu yang aset bagi dia. Kalau anak-anaknya ingat, jadi misalnya kita nih, Novel misalnya ngumpulkan keluarga. Kalau seandainya abah ibunya Novel masih hidup, senang abah ibu tuh. Anak aku Novel bisa ngumpulkan keluarga, walaupun dengan sederhana cuma makan tekwan, ditambah dengan pempek misalnya kan. Keluarga kumpul senang. Oleh apa? Oleh perbuatan anaknya Novel. Nah itu pun kalau dia sudah meninggal,
lebih senang lagi dia. Karena apa? Karena waktu di dunia dia dewe sebetulnya bisa berbuat untuk melakukan itu tanpa nafal. Tapi kaget setelah dia meninggal dia tidak bisa lagi. Betul. Harapan dia cuma Di anaknya tadi yang berharap untuk berbuat kebaikan, menghidupkan silaturahmi keluarga. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, walaupun tanpa dia doakan wong tuanya, tapi dia memang tadi asar bekas dari wong tua yang baik, yang mendidik anaknya untuk selalu silaturahmi, untuk saling menolong, maka apa dia namanya, dia tadi membuat senang daripada wong tuanya. Baik, jadi ini merupakan investasi sebagai wong tua juga untuk kepada anak. Baik, Habib, kita terima dulu penelpon kita untuk sore hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Ruli di Paju. Oke, silakan Ibu Ruli dengan pertanyaannya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya nak tanya, Ustadz ya. Kalau misalnya kita selalu bersedekah, tapi setiap kita bersedekah itu terkadang galak lupa kita nak menyebutkan, oh niatku untuk si anu. Tapi di hati kita tuh memang tujuan kita memberi sedekah ini untuk si almarhum. Saya apa bapak kita, suami kita, ibu kita, saya dari keluarga. Tapi kadang nak ngucapinnya tuh galak terlupa. Tapi kita berikan sedekah gitu. Nah itu macam mana Ustaz? Sampai enggak kepada si arwah yang kita niat tadi? Walaupun tidak kita cetuskan dengan uang yang nerima tadi. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam surah Yasin disebutkan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya Allah menghidupkan wong yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan Allah menulis apa yang dia lakukan waktu dia hidup, wa atharahum, dan bekas-bekas dari dia hidup. Bekas dia hidup itu apa? Anak-anaknya. Anak-anaknya nih yang sudah ditinggal oleh wong tuanya merupakan bekas dari bahwa dulu ada wong tuanya. Kita ini tidak katik kalau tidak katik dia. Nah, jadi kalau seandainya ibu tadi bersedekah langsung dengan nama ibunya, nama wong tuanya, itu lebih bagus. Tapi tanpa ibu sebutkan, ibu tetap pahala kebaikan yang ibu buat itu ngalir untuk wong tua juga. Wong tua. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh anak itu dirasakan oleh wong tuanya. Mak itu keburukan. Ya tak? Kapan terdengar anaknya mengumpulkan keluarga, bersilaturahmi, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, semakin senang wong tuanya di kuburan. Tapi kalau sebaliknya, ya tak? Anaknya jadi pejabat, gawinya korupsi, gawinya mudik ke rakyat, gawinya yang sarokan rakyat, tiko mak bapaknya di kuburan itu tersiksa. Tersiksa. Nah, jadi kebaikan yang dibuat tanpa menyebut nama itu sampai, apalagi kalau kita sebutkan namanya. Nah, kita sebutkan namanya itu lebih bangga lagi, dia lebih senang lagi, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah dalam cerita wong tua itu masuk dalam kuburnya biasa-biasa baik, karena wong tua ini biasa-biasa baik. Ya, tapi ini wong tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi awal dia masuk kuburannya biasa, gelap, pengap, sempit, gelap. Ya, sudah lama-lama kuburnya jadi luas, jadi terang, jadi indah, jadi asri. Ya, dia bingung dewek, nanya sama malaikat, rupanya gawe anaknya. Anaknya berbuat baik terus, anaknya sedekah terus. Jadi tidak harus sedekah, Bu. Ibu baca Yasin, ibu baca rotiban, ibu baca tahlilan, semua ibu hadiahkan untuk wong tua. Tidak cuma sedekah dengan harta, tapi sedekah dengan harta juga itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Karena apa? Wong ini kadang-kadang ibadat rajin, sedekah takut. Nggak males kalau udah urusan sedekah, minggi-minggi kita. Ngenjuk nak, jangan jingok wong tuh nutup-nutup itu bukan ikhlas. Jangan jingok wong dikit aningin dong ngenjuk nih. Kalau wong miskin, misalnya wong miskin masukkan 2.000 celengan, enggak usah malu-malu, dia memang miskin. Iya. Enggak. Kalau wong kaya masuk ke 2.000 tertutup aja tuh. Tutup. Rupanya niatnya tuh nutupi takut malu. Nutup malu, ngenjuk kecil, pergi ke masjid ngawak pajero. Nah, masuk celengan 5.000. Iya.
Jadi memang zaman saat ini kita harus memberikan sedekah. Bukan dari zaman saat ini, dari zaman-zaman dulu memang diniatkan dengan ikhlas, ya Beb ya. Iya. Tapi banyak kejadian juga sedekah, tapi cuma nak ria apa ya Ustaz? Nak ria, minta dijingak wong. Minta dijingak wong, minta dukung ujung-ujungnya. Oh iya. Tapi balik ke tema kita lagi, Beb. Jadi ada 3 poin yang sudah Habib sampaikan bahwa yang pertama kita sedekah ruah ini sebagai ajangnya untuk bersilaturahmi. Ya. Dan juga yang kedua tadi agar kita bisa ingat mati. Dan yang terakhir mungkin untuk mendoakan wong-wong yang sudah meninggal duluan aja. Ya. Nah, jadi memang ini dianjurkan kan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi kalau ada ngomong-ngomong ke doa tidak sampai, ini ayatnya. Kaget kata Allah bakal datang wong-wong setelah mereka. Ya tak? Orang-orang setelah mereka, artinya mereka udah meninggal. Iya. Yang dia mendoakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosaku. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudaraku yang sudah mendahului aku, yang mereka seiman dengan aku. Artinya apa? Orang-orang yang seiman bisa kita doakan. Wong kafir dah baca. Kafir dah baca kita doa. Yang seiman, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan di hati aku nih innal lil ladzina amanu rabbana innaka rauf. Jangan jadi sampai hati kita ini selalu berprasangka buruk, hati-hati yang tidak ada bagus kan. Lalu kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini Dewi Habib. Iya, jadi wong mati itu tertolong oleh doa-doa wong yang hidup. Baik, ini semakin menarik sekali Habib tentang tema kita ini, makna ruahan menyambut bulan Ramadan. Tapi pemirsa PAL TV masih ada satu segmen lagi. Jadi kami tunggu untuk pemirsa yang pengen bergabung bersama kami, mungkin Siko ataupun dua penelpon lagi di 0711 38 0022. Setelah yang Siko ini tetap di Cawisan. Mau kasih pemirsa PAL TV masih dalam program Cawisan dan masih berjumpa dengan guru kita yaitu Habib Qasim Al-Kab tentang tema kita makna ruahan menyambut Ramadan. Ini memang kalau di bulan Sya'ban ini wong nak menyambut di bulan Ramadan penuh dengan sedekah ruah salah sikoknya. Nah, tapi Habib memang agak sedikit nyimpang. Sedekah ruah ini memang diperbolehkan dalam Islam ya Habib ya. Ya. Dan ini merupakan tradisi di Indonesia. Iya, tapi kalau memang dari kaidah Islamnya Dewe, sedekah itu apakah hanya di bulan Sya'ban ini yang memang benar-benar dianjurkan atau cak mana? Oh tidak. Jadi macam ini. Jadi pertama Anda jelaskan, Anda ngomongkan bahwa di dalam kemasan sedekah ruah ini sebetulnya sesuatu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang pertama silaturahmi. Ya. Yang kedua mengingat mati. Yang ketiga doakan orang mati. Itu anjuran Islam galau itu. Ya? Jadi itu semua anjuran di dalam Islam. Jadi cuma dikemas dengan kalimat sedekah ruah. Kenapa dibikin di dalam bulan Sya'ban? Justru pertengahan menjelang Ramadan. Karena kita bakal menuju satu bulan yang luar biasa. Yang kata Rasulullah kalau bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, di mana Allah menunjukkan kekuasaannya kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, hada syahri, bulanku, kata Rasulullah. Ngapo? Karena saat itu Rasulullah mendapatkan penghargaan dari Allah dengan turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah dan kita dianjurkan banyak salawat di bulan Rasulullah ini. Banyak salawat dengan Rasulullah. Dan kita bakal masuk ke namanya bulan Ramadan. Jadi selalu digandingkan sama Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah memuji Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, terus Allah mengucapkan salam dengan Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi, dan Rasulullah pun mengandengkan dengan umatnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Maka jadi ada Rajab, bulan Sya'ban, ada Ramadan. Untuk masuk ke bulan Ramadan ini kita ngadakan sedekah ruahan dengan menyambung silaturahmi, dengan mengingat mati dan mendoakan orang-orang yang sudah mati. Untuk apa? Untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Nah, jadi saat bulan Ramadan silaturahmi sudah ada kati lagi yang putus.
Yang salah kita sudah minta maaf. Yang buntu lah kita tunjuk duit. Lah dikasih. Iya. Ya, kemudian lagi kita nyambung dengan mengingat bahwa kita dewek mati. Jadi kita jangan jadi wong sombong, kita mesti jadi wong baik. Yang terakhir kita doakan wong yang sudah mati. Kenapa kita doakan wong yang sudah mati itu manfaatnya untuk kita besar juga. Betul. Ya tak? Man shalla 'alal maghfur ghafarallahu lah. Kalau kita doakan wong yang diampuni oleh Allah, maka dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diragukan lagi. Wong Palembang jangan tidak ngadok kesedekaruan. Kalau punya duit rezeki, ajak kumpulkan keluarga, jamu mereka dengan makan, silaturahmi, saling mendoakan, dan kita pun mengingat bahwa kita bakal meninggal. Jadi bagus nih sedekah ruah nih. Luar biasa memang. Jadi memang wajar kita lestarikan juga, Habib. Wajar, harus kita lestarikan karena ini merupakan anjuran dari Nabi Muhammad juga. Iya, betul. Baik, Habib. Ini menariknya tadi ada poin terakhir tentang sedekah ruah ini ingat mati. Mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati. Dan salah sikonya adalah poinnya tadi bahwa kita ini kalau meninggal harusnya kita meninggalkan anak yang soleh dan juga soleha agar bisa mendoakan kita, Habib. Itu. Nah, tapi cak mano ceritanya, Habib, kalau misalkan ini kita ke cerita dulu, Habib. Kalau misalkan doa kita tadi itu menyambung, apakah bisa niat baik dari si anak itu, cucung itu bisa sampai ke kakek, itu terputus atau tidak doanya? Tidak terputus. Kita kalau doakan wa usulihim wa furuihim, jadi dari usul-usulnya pun didoakan. Silsilahnya. Iya, bersambung. Kita doakan bapak kita, bapaknya dari bapak kita pun dapat kebaikan. Biarpun kita tidak tahu namanya, Bim. Iya, apalagi dengan kalimat wa usulihim wa furuihim. Nah, jadi kakek-kakeknya, cucung-cucungnya dapat galau. Nah, kira-kira kan. Jadi itulah luasnya kebaikan doa yang kita panjatkan itu. Jadi kita jangan segan-segan doakan wong. Karena kalau kita doakan wong sama dengan kita doakan diri kita dewe. Kita digabulkan Allah bakal nunjuk 10 kebaikan untuk kita. Bayangkan, kita doakan sekali, Allah nunjuk 10 kali kebaikan. Jadi jangan segan-segan doakan wong, apalagi keluarga kita dewe, apalagi wong tua kita, apalagi mereka yang sudah meninggal, doakan tiap hari. Paling tidak Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan terus setiap habis azan itu 3 kali atau 10 kali itu dibaca. Kalau ada rezeki sedekahlah atas nama keluarga kita, atas nama wong tua kita, dan itu sesuatu yang kebaikan luar biasa untuk orang yang sudah meninggal dan kebaikan juga untuk kita yang melakukan itu. Baik. Dan ini menarik juga, Habib, di mana umroh ini bisa disedekah juga, Habib, ya? Umroh itu di atas nama ke wong lain, itu, Habib. Ini di luar itu. Itu badal, itu badal. Iya. Itu badal, walaupun umroh atau haji itu badal. Artinya kita wong tua kita kemarin belum sempat pergi, misalnya rezekinya belum ada, karena mesakkan kita, nyengolahkan kita, sampai kita jadi wong yang sukses, misalnya kan. Sampai dia tidak sempat pergi haji, padahal dia Masya Allah tadi misalnya kan. Nah, anaknya sukses, anaknya membadalkan haji untuk wong tuanya, membadalkan umroh, kebetulan dia pergi umroh. Galak banyak yang jamaah tuh nanya sama anak, Beb, kami boleh tak ngajikan, ngumrohkan ini keluarga? Boleh. Kalau kamu sudah melakukan kewajiban kamu 1 kali, selanjutnya kamu hadiahkanlah untuk keluarga. Hadiahkanlah untuk keluarga, untuk wong tua kita, untuk siapa yang pacak kita hadiahkan. Nah, jadilah wong baik. Man la yarham la yarham. Kalau kamu tidak baik, Allah tidak baik sama kamu. Kalau kamu baik, Allah pasti baik sama kamu. Baik. Jadi itu salah sikonya etikat baik dari seorang anak atau dari saudara-saudara ya, Beb ya. Salah sikonya dengan cara mungkin mengumrohkan atau menghajikan. Kita dewek pacak, misalnya melo anak nih umroh. Melo anak umroh sampai di sana, setelah dia selesai dewean, Beb kami bisa nak ngumrohkan keluarga. Jaturi. Hari ini dia ngumrohkan bapaknya, besok dia ngumroh ibunya, lusa dia ngumroh ke dulurnya. Jaturi. Masya Allah. Jadi Allah itu mempermudah untuk umatnya, untuk hambanya. Jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang baik, yang mudah-mudah. Allah tidak ada menginginkan yang sulit. Dasar baik kita kadang-kadang kalau yang urusan sama Allah ini disulit-sulitkan. Sulit berbuat kadang. Cek Bebe, ini baik. Jadi itu dia Mang Cek Wice, pemirsa Pal TV.
sudah disampaikan beberapa poinnya, tapi kita pengen dengar juga kesimpulan dari Habib tentang tema kita, makna ruahan menyambut Ramadan ini, Cak Man Habib. Jadi boleh dikatakan ruahan ini untuk membersihkan diri kita dewek dengan menyambung silaturahmi, dengan selalu mengingat bahwa kita bakal kembali kepada Allah dan memperbanyak mendoakan keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih punya kesempatan, doakan mereka. Buat baiklah untuk mereka. Insya Allah waktu kita sudah meninggal pun anak-anak kita bakal berbuat baik untuk kita. Ini mungkin pesan terakhir dari Ana, dan pesan ini untuk diri Ana yang paling utama untuk kita, Bang Novel. Kita ini dewek masih terlalu cuma baru baca ngomong-ngomong juga. Masih banyak masih terlalu banyak kita keburukan yang masih kita lakukan. Insya Allah apa yang kita bincang-bincangkan sore ini sesuatu yang membuat kebaikan untuk kita dewek, untuk keluarga kita insya Allah, dan manfaat untuk pemirsa Cawisan di sekota Palembang ini. Amin, amin ya robbal alamin. Siapapun yang mendapatkan siaran ini insya Allah, mungkin kita tutup dengan doa. Silakan Habib. Biar majelis kita ini menjadi majelis yang penuh keberkahan dan insya Allah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini. Rabbi allimna alladzi yanfa'una. Tambahkan ya Allah bagi kami ilmu-ilmu yang manfaat dalam kehidupan ini. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, jadikanlah kami dan semua keluarga kami faham dengan agamamu ya Allah. Wa garabatil lana fi dinina. Jadikan kami dan semua keluarga kami selalu dalam keridhaanmu ya Allah. Amin. Allahumma ya sari'ar ridha. Ya Allah, Engkau yang cepat menuju keridhaan. Ighfir limha la yamliku illa du'a. Ampuni kami ya Allah yang tidak punya kekuatan, tidak punya senjata kecuali doa. Fa innaka fa'alul lima tasya. Sungguh Engkau dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Ya manis muhud dawa. Wahai Allah yang namamu merupakan obat. Wa dzikruhu syifa. Zikir kepadamu merupakan kesembuhan. Wa ta'atahul ghinyan. Taat kepadamu merupakan kekayaan. Salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan diri ini penuh dengan dosa ya Allah. Amin. Kecuali Engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farajta. Jangan Kau biarkan ya Allah kami hidup dalam kesedihan kecuali Engkau gantikan dengan kegembiraan. Wala maridhan illa syafaita. Jangan ada penyakit pada diri kami ya Allah kecuali semua Engkau sembuhkan. Wala aiban illa satarta. Jangan ada kekurangan pada diri kami, aib pada diri kami kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah di sore yang penuh dengan keberkahan ini kecuali semua Engkau gabulkan ya Allah. Allahumma barik lana ma baqiya minasy sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di sisa-sisa bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib, hari ini perjumpaan kita di Cawisan dengan tema kita yang insya Allah hari ini bisa berdampak positif juga. Amin. Untuk pemirsa PAL TV. Kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, kita ambil ilmunya, dan semoga kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan kita bersiap-siap mulai saat ini juga untuk belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pemirsa PAL TV dimanapun kamu berada, di program Cawisan kali ini kami ajak juga untuk pemirsa PAL TV mungkin yang ingin bersedekah ruah, karena masih terbuka lebar, terbuka lebar untuk beramal baik di bulan ini. Dan salah sih kok kata mutiara Habib yang Nopal akan sampaikan juga, ketika engkau bersedekah, engkau bukan sedang menghabiskan uangmu,
tapi engkau sedang mentransfer untuk dirimu sendiri di waktu yang akan datang. Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Baik, sekali lagi terima kasih Habib yang telah memberikan ilmu untuk kita semua, dan selalu saksikan Cawisan di setiap hari Jumatnya dari jam 3 sampai jam 4. Dan akhir kata saya Nopal Idrus, akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.